Bab 1390. Terlalu banyak omong kosong. Langit, seolah-olah dicuci dengan darah, berwarna merah tua, bau darah yang mengerikan dan niat membunuh yang tak ada habisnya turun dari ujung langit seperti hujan deras. Semua orang terkejut. Raja Iblis Langit mengerutkan kening, tapi dia tidak berhenti, dia mempercepat. Dia tahu bahwa seharusnya ada bantuan. Dan penolong ini, tentu saja, tidak membantunya. Tapi dia tidak peduli, selama Putri Kaisar terbunuh, hasilnya akan diputuskan. Serigala Iblis Langit, di bawah petunjuknya, juga mempercepat dan bergegas menuju Putri Kaisar. Tepat ketika Raja Iblis Langit dan Serigala Iblis Langit datang ke Putri Kaisar sekitar 10 kaki jauhnya, seseorang tiba-tiba muncul di depan Putri Kaisar, seseorang bertubuh darah merah. Orang ini secara alami adalah warrior yang. Melihat Raja Iblis Langit dan Serigala Iblis Langit di depannya, mata merah darah warrior yang memancarkan tatapan ganas, dan detik berikutnya, dia memegang leluhur pedang di tangan kanannya dan menghunus pedangnya dengan tajam dan menebas. Ilmu menebas langit menarik pedang. Saat pedang warrior yang keluar, pupil mata Raja Iblis Langit sedikit menyusut, dan kilatan keterkejutan melintas di matanya. Jelas, kekuatan pedang itu di luar imajinasinya, jadi dia tidak berani lengah. Dia meraih ke depan dengan tangan kanan, bola energi hitam tiba-tiba muncul di depannya, dan kemudian, cahaya hitam menyilaukan keluar dari bola energi hitam dan meluncur ke arah energi pedang warrior yang. Bang! Di arena tiba-tiba tercetus suara keras, suaranya seperti guntur, dan gendang telinga orang yang tak terhitung jumlahnya di arena kesemutan. Pada saat yang sama, pada saat energi pedang dan bola energi hitam pecah, sinar energi hitam dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya berhamburan kemana-mana. Dalam sekejap, seluruh ujung langit tertutup celah-celah ruang hampa yang banyak. Segera, di arena kembali normal. Pada saat ini, Raja Iblis Langit dan Serigala Iblis Langit telah muncul lebih dari 1000 kaki jauhnya. Raja Iblis Langit melihat ke tangan kanannya. Di atasnya, ada bekas pedang yang dalam di mana tulang bisa terlihat. Melihat bekas pedang itu, ekspresinya tiba-tiba menjadi suram. Dia menatap warrior yang di kejauhan. Ada jejak keseriusan di matanya, sedangkan Serigala Iblis Langit yang tidak jauh darinya, memiliki tatapan garang di matanya, dan itu ingin memilih seseorang untuk dimangsa. Pertempuran di udara berhenti, tetapi pertempuran di bawah terus berlanjut. Dengan tambahan tetua Yuan bertiga, pasukan kota Yun yang tadinya mundur perlahan-lahan mendapatkan kembali momentumnya, dan yang terpenting, setelah bantuan datang tiba-tiba, masyarakat kota Yun yang sudah putus asa mendapatkan kembali harapannya. Pada saat ini, semua orang berusaha mati-matian tidak seperti sebelumnya. Tidak ada yang ingin mati. Di ujung langit, kamu adalah warrior yang itu. Raja Iblis Langit menatap warrior yang, dia tentu saja pernah mendengar tentang warrior yang. Planet Tianhe mundur karena warrior yang. Namun, bahkan tanpa warrior yang, dia akan membiarkan orang-orang di planet Tianhe mundur. Kepentingan planet Tianyun, dia tidak ingin berbagi terlalu banyak dengan planet Tianhe. Ini juga salah satu alasan mengapa dia menyerang planet Tianyun dengan agresif ketika orang-orang dari planet Tianhe tidak ada. Warrior yang melirik Raja Iblis Langit dengan tatapan serius di matanya. Kuat. Jauh lebih kuat dari Linux asli. Tahukah kamu, ilmu menebas langit menarik pedang yang asli baru saja dia tampilkan, namun pihak lain menangkisnya secara tiba-tiba dan hanya mengalami sedikit luka. Bahkan Linux asli,
Ketika dia menangkis ilmu menebas langit menarik pedang dia, satu lengannya dipotong olehnya dan Raja Iblis Langit di depannya hanya terluka sedikit. Warrior yang mengalihkan pandangannya, lalu menoleh menatap Putri Kaisar yang masih Putri Kaisar yang sama, namun tanpa sikap acuh tak acuh dan ketenangan yang dia miliki saat pertama kali bertemu. Dia tidak hanya pucat, tapi juga sangat lelah setelah melalui periode waktu ini. Ada musuh yang kuat di luar, dan ada banyak orang yang memaksanya, dan orang-orang ini adalah kerabatnya. Rasa seperti itu, hanya mereka yang pernah mencicipinya yang tahu betapa pahitnya. Saat warrior yang menatap Putri Kaisar juga menatap warrior yang dibandingkan dengan warrior yang dulu, warrior yang kali ini terlihat sedikit lebih dewasa. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah mata warrior yang penuh percaya diri seperti sebelumnya. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba mengulurkan tangan dan memeluk pinggang lembut Putri Kaisar, lalu mencium bibir Putri Kaisar yang agak pucat dengan ringan. Tubuh Putri Kaisar menegang. Warrior yang tidak mencium terlalu lama, dia langsung menarik bibirnya begitu bersentuhan. Dia tertawa kecil, "Kamu dulu selalu melindungiku, sekarang akhirnya aku bisa melindungimu sekali." Jika bukan karena Putri Kaisar, dia benar-benar tidak tahu sudah mati berapa kali. Apalagi di dunia spiritual saat itu dia benar-benar putus asa. Kalau bukan karena Putri Kaisar, benar-benar tidak ada jalan. Sebagai seorang pria, dia selalu dilindungi oleh wanita, yang sulit dikatakan. Sekarang, bisa melindunginya sekali, warrior yang agak bangga. Putri Kaisar memperhatikan warrior yang beberapa detik, lalu berkata, "Aku tahu, kamu pasti akan datang. Jika kamu tidak datang, kamu pasti sudah mati." Warrior yang terkekeh, lalu berkata, "Ini bukan saatnya bagi kita untuk memadu kasih." Kemudian, dia menoleh ke arah Raja Iblis Langit di kejauhan, dan berkata, "Serigala dan manusia ini, siapa yang kamu pilih?" "Kamu yang pilih," kata Putri Kaisar. Warrior yang mengangguk, tidak sungkan, dan matanya tertuju pada Raja Iblis Langit. "Raja Iblis Langit, sebenarnya, aku masih mengagumimu, kota Iblis Langit sudah tiada. Kamu bisa begitu tenang, kamu lebih tangguh dariku." Mata Raja Iblis Langit sedikit menyipit, kota Iblis Langit hilang. "Kamu tidak tahu?" tanya warrior yang heran. Raja Iblis Langit mengerutkan kening. "Itu bukan salahnya." Ketika warrior yang lainnya berada di planet Tianmo, yang pertama dibunuh mereka berempat adalah master tingkat dewa lanjutan. Di bawah pengepungan warrior yang berempat, master tingkat dewa lanjutan hampir setara dengan langsung dibunuh. Tidak hanya master tingkat dewa lanjutan, tetapi juga master lain seperti setengah dewa lanjutan hampir terbunuh dalam hitungan detik. Warrior yang dan tetua Yuan bertiga itu setara dengan 4 master tingkat dewa lanjutan. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di kota Iblis Langit yang punya waktu untuk mengirim pesan kepada Raja Iblis Langit, dan penduduk lainnya, kekuatannya terlalu rendah untuk berbicara dengan Raja Iblis Langit, jadi meskipun mereka ingin memberitahu Raja Iblis Langit, mereka tidak bisa. Di arena, Raja Iblis Langit melambaikan tangan kanannya, dan jimat transmisi suara langsung keluar, lalu meledak di udara, dan setelah 1 detik, tidak ada respon. Mata Raja Iblis Langit sedikit menyipit, dan segera, matanya perlahan tertutup, dan pikiran spiritual langsung menembus angkasa di depannya dan menyelidiki benua Tianmo. Warrior yang tidak menghentikan Raja Iblis Langit, karena dia telah berubah menjadi cahaya berdarah dan bergegas menuju pasukan planet Tianmo di bawah. Setelah masuk ke dalam pasukan,
sebuah niat membunuh yang mengerikan menyapu bersih semua orang planet Tianmo secara langsung. Sisanya langsung terkikis oleh niat membunuh ini, dan kemudian berubah menjadi boneka pembunuh, membunuh siapapun yang mereka lihat di arena. Dan Master setengah dewa lanjutan itu berada di bawah erosi dari niat membunuh ini, pikiran telah sangat terpengaruh. Dan kekuatan juga sangat berkurang. Setelah warrior yang bergabung, situasi berbalik dalam sekejap. Tepat ketika warrior yang hendak membunuh semua orang, Raja Iblis Langit di ujung langit tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, matanya penuh dengan kengerian, dan aura menakutkan terus mengalir keluar dari tubuhnya. Di mana aura berlalu, ruang itu langsung terbelah, itu sangat menakutkan. Jelas, dia telah mengetahui tentang kondisi benua Tianmo. Warrior Yang. Mata Raja Iblis Langit tertuju pada Warrior Yang, dan wajahnya penuh kegilaan dan kengerian. Sungguh Warrior yang hebat, ternyata membunuh semua orang di kota Iblis Langit. Bagus, sangat bagus. Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu, aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepala sendiri semua orang yang ada hubungannya denganmu mati di depanmu. Aku tidak akan melepaskan siapapun yang ada hubungannya denganmu. Suaranya terdengar, tangan kanannya terbanting ke depan, sebuah tangan hitam besar langsung menembus angkasa, lalu meraih ke arah warrior yang di bawah. Di kejauhan, Putri Kaisar sedikit mengernyit dan hendak menembak, namun pada saat ini, warrior yang berubah menjadi cahaya darah dan menembak ke arah Raja Iblis Langit. Putri Kaisar melirik warrior yang, lalu bergerak, memegang tombak dan berubah menjadi cahaya putih, bergegas menuju serigala Iblis Langit. Di ujung langit, warrior yang dan tangan raksasa Raja Iblis Langit bertabrakan. Bang! Seluruh ujung langit tiba-tiba meletus dengan suara keras yang memekakkan telinga, dan ruang di titik tabrakan runtuh dalam sekejap. Namun, warrior yang dan Raja Iblis Langit tidak berhenti, dan keduanya langsung bertarung di celah ruang hampa. Bang-bang! Di ujung langit, suara keras terus terdengar. Ruang di sekitar warrior yang dan Raja Iblis Langit terus runtuh, hancur dan kemudian diperbaiki, tetapi setiap kali diperbaiki, itu runtuh lagi. Kekuatan keduanya terlalu kuat. Di bagian bawah, karena bantuan niat membunuh warrior yang sebelumnya, keadaan di bawah mulai sepihak, karena hampir 90% orang planet Tianmo tergerus oleh niat membunuh warrior yang. Sebagian besar orang di planet Tianmo sudah mulai saling membunuh. Sementara setengah dewa lanjutan dan master pendekar ketiadaan yang tidak sepenuhnya terkikis oleh niat membunuh, juga dipengaruhi oleh niat membunuh warrior yang, sehingga pikiran mereka terganggu dan kekuatannya sangat berkurang. Dalam kondisi ini, pihak planet Tianmo secara alami tidak sebanding dengan pihak planet Tianyun. Namun, yang benar-benar menentukan hasilnya adalah pertarungan antara warrior yang dan yang lainnya di udara. Jika warrior yang dan putri tidak bisa mengalahkan Raja Iblis Langit dan Serigala Iblis Langit, maka kematian semua pendekar ketiadaan, pendekar kaisar dan setengah dewa dari planet Tianmo di bawah tidak ada artinya. Bahkan sebaliknya. Bang! Pada saat ini, ada ledakan tiba-tiba dari ujung langit, dan kemudian, warrior yang langsung terguncang ribuan kaki jauhnya. Raja Iblis Langit menatap warrior yang, aku akan membuatmu hidup dalam sengsara selama sisa hidupmu, dan aku akan membuat semua orang yang kamu sayangi menderita semua rasa sakit di dunia ini di depanmu, aku. Terlalu banyak omong kosong. Di kejauhan, warrior yang langsung menyela perkataan Raja Iblis Langit, lalu menginjak angkasa dengan kaki kanannya, dan seluruh tubuh berubah menjadi cahaya pedang dan menembak ke arah Raja Iblis Langit. Bersambung.